Nah, ini kita coba kalau bukan gas gimana? Kalau bukan gas, benar-benar dia menempel atau tidak? Kalau dilihat, dia tidak menempel di sumbernya. Gasnya habis, apa namanya? Uapnya habis. Nah, coba lagi, Pak. Ya, ya, dia tidak menempel, bisa dilihat, dia tidak menempel, tidak menempel. Jadi kalau diginikan aja juga nggak apa-apa. Ya, nggak panas, karena dia ada di atasnya. Ya, nah, yang disebut api itu sendiri adalah suatu zat dari proses pembakaran tadi yang menimbulkan panas dan menyala. Imbasnya adalah adanya asap, arang, kemudian bara. Itu apabila sudah terjadi kebakaran. Tapi intinya adalah panjenengan harus tahu betul sekali lagi bahwa yang namanya api tidak pernah menempel pada benda yang terbakar. Ya, jadi untuk memadamkannya panjenengan juga harus tahu dan tidak perlu merungsung atau panik. Padahal kalau main di kompor setiap harinya kan masak wedang, masak sayur kan udah normal ya, sudah paham betul. Nah, berarti panjenengan kalau misalnya terjadi insiden, yang perlu diingat adalah intinya. Intinya itu di mana? Kalau dia bahan bakarnya menggunakan tabung, berarti yang dilihat adalah tabung gasnya. Nah, tabung gas ini untuk mengeluarkan gasnya itu ada alat namanya regulator. Fungsinya regulator adalah membuka dan menutup jalannya gas tadi. Bagaimana caranya bisa keluar? Di regulator ini ada pentil, ada pennya, ya. Pennya ini, kalau dia posisinya berdiri seperti ini, pennya itu bisa masuk ke dalam. Ya. Tapi kalau dia full ke bawah, seperti ini, pennya nggak masuk. Pennya akan mendorong pen yang ada di dalam tabung sehingga gas keluar. Coba Mas Gundul lagi. Ke atas dulu. Nah, tekan. Oke. Ya, ini pennya regulator sudah menekan pen yang ada di tabung sehingga gas keluar. Jadi kalau misalnya cuma diputar seperti ini aja, dia sudah padam. Ini posisi api berdekatan dengan tabung, padahal di rumah nggak berdekatan. Kompornya ada jauh. Jadi kalau kompornya terbakar, ini dulu diputar, lepas, atau ini ditaruh, tabungnya dibawa keluar. Yang terbakar masih kompornya, nggak masalah. Karena dia sudah tidak mendapatkan bahan bakar, apinya tidak akan membesar. Kemudian tinggal kita memadamkan yang terbakar. Nah, untuk memadamkan api itu ada dua alatnya, yaitu alat pemadam kebakaran tradisional dan modern. Yang tradisional saya yakin di tempat panjenengan banyak sekali. Ya, contoh ada handuk, keset, selimut, daster. Itu dia yang jadi masalah. Ya. Itu yang jadi masalah sebetulnya ada dua. Ya, ada dua, yaitu daster dan sarung. Nah, ya.
Selama tidak dipakai enggak apa-apa, Pak. Ya, Bapak dan Ibu, selama tidak dipakai enggak apa-apa. Tapi kalau yang lagi dipakai jangan. Hah? Nah, matinya, apinya padam, tinggal api yang di sebelah yang belum padam. Membara malah. Ya, oke, baik. Jadi alat pemadam kebakaran tradisional itu banyak sekali kita jumpai di daerah-daerah kita ya, di sekeliling kita tuh banyak sekali, termasuk air, dan itu mudah sekali kita dapat bahkan secara gratis ya, kayak handuk dan sebagainya itu kita bisa pergunakan, tapi dengan ada dua syarat. Syaratnya yang pertama, jangan mengandung plastik atau bahan sintetis. Yang kedua harus diberi air. Kenapa jangan yang sintetis? Karena yang sintetis dia kena panas saja langsung berongga. Ya, dia langsung berongga sehingga ada oksigen tetap masuk ke dalam, padahal syaratnya api itu harus ada oksigen. Nah, kemudian yang kedua harus diberi air. Harus diberi air. Buat apa diberi air? Air itu akan menutup kisi-kisi yang ada di bahan tadi sehingga penutupannya lebih rapat. Yang pertama itu. Yang kedua, apabila diberi air akan mengantisipasi hawa panas yang akan mengenai diri kita. Ya, itu ada dua syarat kalau kita menggunakan bahan. Yang pertama, jangan mengandung plastik. Yang kedua, harus diberi air. Nah, nanti kita praktekkan bersama-sama bagaimana cara memadamkan api dengan menggunakan alat-alat tradisional. Nah, yang kedua alat pemadam kebakaran itu ada yang satu yang namanya alat pemadam kebakaran modern. Salah satunya nih. Salah satunya adalah APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan. Itu kepanjangannya. Api yang disebut dengan APAR adalah alat pemadam api yang dapat dijinjing. Ya, yang dapat dijinjing dioperasikan satu orang. Kalau dua orang rebutan pasti. Aku seng neken mas, aku seng remas. Nah, padahal yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Padahal rebutannya yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Bingung nanti, yang meremas yang mana, yang megang selang yang mana. Ya, jadi dioperasikan sendiri. Dioperasikan satu orang. Dan ini biasanya berdiri sendiri. Jadi nggak pernah ada yang nemenin. Dimanapun APAR berada, nggak pernah ada yang menemani. Kemudian karena ini ada beratnya, ada bebannya, beratnya sekitar 0,5 kg sampai 16 kg. Di atas itu bukan APAR, tapi APAP, alat pemadam api berat. Contohnya seperti apa? Contohnya panjenengan kalau ke pom bensin lihat ada rumah kecil yang isinya yang pakai roda, itu namanya alat pemadam troli atau APAR bertroli. Itu disebut dengan alat pemadam api berat. Ya, itu kita bilang yang kita sebut dengan APAR. Nah, cara penggunaannya yang simple, yang mudah kita hafal. Cara penggunaan APAR yaitu cara. Ya, yang mudah sekali kita hafal yaitu cara. C-A-R-A. Cabut pin, angkat, remas, arahkan. C-A-R-A. Cabut. Tuh kan, bola bali pasti yang hafal di remasnya. Pasti bagian remasnya cepat sekali. Ya. Gitu. Cabut pin, angkat, remas, arahkan ke kiri dan ke kanan. Jangan arahkan ke koncone. Jadi arahkan ke kiri dan ke kanan. Ya. Ya. Jadi harus perlahan saja ke kiri dan ke kanan. Jadi bukannya materi regulator. Oke.
Baik. Oke. Itu tadi cara menggunakan apar, yaitu dengan cara cabut. Monggo, kalau ada yang mau coba silakan. Ya. Dulu, kok saya sering melihat itu selain itu tadi dimasukkan ke pola, itu apakah benar? Gasnya itu loh, dimasukkan ke pola. Iya. Ya. Tadi sudah diterangkan, setelah dilepas, ini regulatornya ditaruh, gasnya dibawa keluar. Boleh dibawa keluar, boleh dimasukkan ke dalam air. Atau pelajarannya belum ada. Oke. Jadi pada saat ingin memasukkan ke dalam air tabung gasnya ini, naruhnya terbalik. Ya, ditengkurap kayak gini. Nah, ya, kenapa harus terbalik? Kenapa harus terbalik? Karena fungsinya air adalah memutus gelembung-gelembung gas. Seperti kalau misalnya kita berenang, pada saat menyelam kita keluarkan oksigennya, itu tidak seperti pipa lurus, tapi putus gelombang bulat-bulat gitu. Jadi kalau misalnya keluar ada api mendekat, dia hanya terbakar pada saat gelembungnya saja. Gelembungnya hilang, ya sudah. Itu fungsinya memutus jalannya gas tadi. Betul Pak. Masuk ke dalam kolah kepala dua. Oke, monggo. Siapa yang mau coba? Ya, monggo. Ya. Enggak, Pak. Nggih, monggo, Pak. Oke. Beli ayam. Beli ayam ini kono kalau. Nggih.